Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang malam yang kami bisa menikmati hari yang baru yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Pagi hari ini kami akan mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Tolong kami, mampukan kami untuk memahami, mengerti firman Tuhan ini. Dan tolong kami untuk melakukannya di dalam hidup kami hari lepas hari. Kami sudah siap mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Korintus pasalnya yang ke-8, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Bunyinya demikian. Firman Tuhan hari ini dari 1 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 13, bunyinya demikian. Tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah, supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan, sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini Paulus berbicara tentang persembahan kepada berhala. Dia tahu bahwa jemaat Korintus ini tinggal di tengah-tengah bangsa kafir, yaitu bangsa yang belum mengenal Allah yang benar. Orang kafir ini memiliki kebiasaan di mana suatu waktu mereka berpesta dengan makanan persembahan kepada berhala mereka. Mereka tidak hanya memakannya sendiri, tetapi juga mengundang teman-teman mereka supaya turut ambil bagian di dalamnya. Jamuan ini biasanya diadakan dan dilakukan di dalam kuil, di mana korban itu dipersembahkan. Dan apabila ada makanan yang masih tersisa, mereka biasanya memberikan sebagian kepada teman-teman mereka untuk dibawa pulang. Setelah semuanya itu, kalau masih ada yang tersisa, mereka akan menjualnya di pasar. Jadi orang Kristen pada saat itu hidup di antara para penyembah berhala ini. Bahkan mereka mempunyai banyak kenalan, mempunyai banyak teman, termasuk orang-orang kafir itu. Dan dalam pertemanan itu, orang Kristen harus menjaga hubungan yang baik dengan mengikuti setiap kegiatan yang diadakan oleh orang kafir itu. Dalam keadaan seperti ini, bisa saja suatu waktu orang Kristen akan makan bersama dan semeja dengan orang kafir itu, yang memungkinkan mereka juga ikut turut memakan makanan yang dipersembahkan kepada berhala itu. Nah, dalam keadaan ini apa yang dilakukan oleh jemaat Korintus? Kelihatannya di dalam bacaan kita hari ini, mereka berkata boleh-boleh saja untuk dilakukan. Sebab mereka tahu bahwa berhala itu tidak ada apa-apanya di dalam dunia ini. Itulah yang dikatakan di ayat 4. Tentang hal makan daging, persembahan berhala kita tahu tidak ada berhala di dunia ini. Dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Mereka juga memiliki pengakuan iman yang benar.
seperti yang dikatakan di ayatnya yang ke-6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Oleh karena itu mereka berpikir bahwa makanan apapun itu tidak menjadi masalah dan tidak ada hubungannya dengan spiritual. Namun Paulus secara tegas menegur mereka bahwa mereka telah menggunakan kebebasan mereka dengan keliru. Paulus berkata bahwa kamu yang menggunakan kebebasan seperti itu bukanlah satu-satunya yang berpengetahuan. Sebab jemaat Korintus memang merasa diri berpengetahuan. Pengetahuan yang mereka miliki justru membuat mereka sombong dan melukai hati nurani saudara mereka yang lemah imannya. Jadi ketika jemaat Korintus bergabung dan makan makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala, mereka menjadi batu sandungan bagi mereka yang baru percaya atau simpatisan pada saat itu. Sebab iman mereka masih sangat lemah. Mungkin saja pengetahuan mereka belum sampai di titik di mana persembahan berhala itu tidak menjadi masalah. Sehingga ketika mereka melihat jemaat yang sudah lama percaya dan memiliki pengetahuan yang cukup tentang Alkitab, duduk makan makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala, bisa saja mereka berpikir bahwa kok orang percaya melakukan sinkretisme agama. Sehingga mereka mulai ragu-ragu tentang kekristenan. Sebab bagi mereka harusnya makanan yang dipersembahkan kepada berhala tidak boleh dimakan. Nah, untuk itu Paulus berkata di ayat 13, karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tanpa kita sadari, kita yang memiliki pengetahuan iman Kristen yang cukup, kadang menjadi batu sandungan bagi orang lain. Misalkan seperti makanan. Bagi kita, semua jenis makanan tidak menjadi masalah. Tetapi bagi sebagian orang, jenis makanan tertentu bisa menjadi masalah bagi dia. Atau misalnya pakaian. Bagi kita, pakaian apapun tidak menjadi masalah saat kita beribadah atau bersekutu di dalam gereja. Tetapi bagi sebagian orang, apalagi jemaat yang baru percaya, pakaian bisa menjadi masalah. Apalagi kalau misalnya kita pakai pakaian tidak sopan. Itu bagi mereka bisa menjadi masalah. Di saat itulah kita menjadi batu sandungan bagi mereka. Dan bisa saja meregangkan hubungan kita satu sama lain. Oleh karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita yang lebih kuat imannya tidak boleh dengan sengaja melakukan hal-hal yang menimbulkan pertanyaan besar bagi mereka yang baru percaya. Pengetahuan iman kita yang benar yang kita miliki, marilah kita gunakan dengan benar. Yaitu untuk saling membangun di dalam kasih, saling melengkapi, saling memperdulikan satu sama lain, dan saling menghormati. Agar kita tidak menggoncangkan iman orang percaya yang imannya masih lemah itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mempertahankan keyakinan yang benar, tanpa memperdulikan hati nurani orang lain yang lemah imannya, bukanlah sikap Kristiani yang terpuji. Sebaliknya menjadi batu sandungan bagi mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita, menolong kita agar kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.